warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siapa? Bagaimana kabarnya? Baik. Mbak, untuk hari ini yang tidak masuk? Iya. Iya. Baik, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang balok. Balok punya panjang, terus lebar, tinggi. Walaupun tidak menutup kemungkinan ukuran panjang, lebar maupun tingginya ada yang sama. Untuk volume balok, rumusnya apa? Panjang kali tinggi. Kemudian untuk luas permukaannya, dua kali panjang kali lebar ditambah dua kali panjang kali tinggi ditambah dua kali lebar kali tinggi. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa menghitung volume dan luas permukaan benda berbentuk balok yang ada di sekitar kita. Fungsinya apa? Nah, sekarang yang lagi ngehits, ya kan? Kamu jualan online, kemudian jualanmu laku, kamu akan mengemasnya jadi paketan. Kemudian paketannya dibungkus dalam wadah berbentuk balok. Otomatis kamu memerlukan kertas untuk membungkusnya. Nah, salah satu fungsi mempelajari materi ini adalah dengan bisa menghitung luas permukaan balok, kamu bisa menentukan ketika kamu membuat kotak berbentuk balok, kamu bisa tahu kertasnya yang dibutuhkan itu luasnya seberapa. Itu salah satu contoh dari penerapan luas permukaan balok. Kemudian untuk hari ini nanti silakan kamu buat kelompok, kemudian kalian silakan keluar kelas, kamu cari bebas benda-benda yang berbentuk balok. Boleh yang besar, boleh yang kecil, yang penting benda tersebut bentuknya balok. Tapi jangan terlalu besar, nanti malah kamu kesulitan dalam menghitungnya. Jelas ya? Jadi yang pertama nanti kamu tugasnya membuat kelompok dulu. Dan mendapat satu buah lembar kegiatan. Sebelum kalian bekerja, silakan kalian tentukan ketuanya dulu. Satu orang jadi ketua, kemudian yang lain jadi anggota. Ya, silakan sambil nanti bukunya kamu baca, materinya dipelajari. Ya, silakan kalian jadi dulu. Silakan kamu tentukan ketuanya, kemudian ditulis di LKS itu. Untuk materinya udah kamu baca ya? Ya. Kemudian setiap kelompok udah punya ketua? Ya. Nah, setelah ini kamu bisa keluar. Silahkan cari benda berbentuk balok, tetapi jangan jauh-jauh, cari di sekitar kelas saja. Ada pertanyaan? Ada ya? Gimana? Guru kelas.
Jangan, bendanya nggak usah dibawa di kelas, nanti kamu ketemu tiang malah tiangnya dibawa ke kelas. Nggak usah ya. Pak, bendanya satu. Nanti kamu di situ cari 3, ya. Kemudian sebelum kita keluar, silakan kalian berdiri semua. Nah, silakan berdiri semua. 1, 2, 3. Nah, silakan berdiri dulu. Cari dulu. Nah, ya. Silakan berdiri semua dulu. Silakan kamu ambil nafas yang dalam. Lepaskan. Ambil nafas lagi. Konsentrasi, sudah guyu, jangan ketawa. Lepaskan. Nah, silakan kalian pikirkan apa yang kamu rasakan, pikirkan perasaanmu saat ini. Ambil nafas lagi. Keluarkan. Oke, sudah siap ya? Nah, sebelum kita mulai coba Tumaji. Sekarang apa yang kamu rasakan? Nah. Kamu apa, Satria? Senang. Maksud senang semua, yang nggak ada yang selain senang. Apa yang kamu rasakan? Semangat. Oke. Baik, coba salah satu mungkin bisa memberikan kata-kata motivasi buat temannya biar bisa melaksanakan kegiatan. Siapa yang mau mewakili? Nah, coba Rizka. Nah, bisa. Ayo teman-teman, pasti kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. 8B, bisa, bisa, bisa. Cakap semua. Panjang 20, lebar 14, tinggi 3. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi sudah selesai semua ya? Dapat berapa benda? 3. Oke. Hitungannya sudah? Mungkin ada kelompok kalian yang mau presentasi ke depan dulu, yang mau mengawali presentasi, kelompoknya siapa? Oke, silakan. Nah, silakan ceritakan ke teman-temanmu hasil pencarianmu tadi. Halo teman-teman, di sini tadi saya menemukan 3 benda balok dan 1 ada tisu, 2 ada penghapus dan yang terakhir ada kertas makanan. Nah, coba dinaikkan. Nah, balok bukan? Balok.
menghitung pakai penggaris, tadi sebagian masih ada yang bingung. Kamu kalau mengukur pakai penggaris berarti awalannya di angka 0. Nah, tadi masih ada yang di angka 1. Baik, kemudian setelah ini coba kamu kerjakan LKS-nya. Silahkan coba kamu buka LKS-nya halaman 29. Oke anak-anak, itu rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Tadi kamu sudah bekerja secara kelompok untuk mencari benda-benda yang berbentuk balok. Kesimpulannya, untuk benda yang berbentuk balok, yang pertama, kamu sudah tahu bahwa rumusnya ketika menghitung volume balok, rumusnya adalah panjang, lebar kali tinggi. Itu ya, itu untuk volume balok. Kemudian untuk luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Yang perlu kalian perhatikan ketika menghitung benda yang luas untuk luas permukaan balok, kamu lihat bendanya itu bolong atau tidak. Jadi ketika benda baloknya itu enggak ada sisinya atau bolong, berarti yang enggak ada sisinya itu enggak usah kamu itu. Kira-kira kamu bekerja dengan temanmu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Saling membantu atau tidak? Nah, karena kalian sudah saling membantu, coba sekarang kamu buat sobekan kertas. Nah, bukumu kamu siapkan selembar kertas. Nah, kemudian kertasnya kamu bagi 2, kecil aja. Nah, terus silahkan kamu ucapkan, kan kamu kertasnya potong jadi 2 ya. Nah, masing-masing potongan kertas itu kamu beri, kamu tulisi ucapan terima kasih kepada teman sekelompokmu. Nah, jadi kamu mengucapkan terima kasih, kemudian ditulis alasannya apa. Tadi kenapa kamu mengucapkan terima kasih, tadi dibantu pas apa. Coba sekarang ditulis ya. Sekarang ucapan terima kasih yang sudah kamu tuliskan tadi silahkan kamu serahkan ke teman sekelompokmu. Nah, itu sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah bekerja dalam kelompok hari ini. Nah, kalau sudah silahkan kembali ke tempat masing-masing. Nah, untuk hari ini pembelajaran sampai di sini dulu aja. Kemudian untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari materi tentang prisma. Di bangun datar yang selanjutnya yaitu prisma. Silakan kalian baca bukunya. Kemudian soal latihan yang tadi belum dikerjakan, silakan kamu selesaikan di rumah. Ya, bisa siap-siap untuk pulang. Silakan. Silakan dipimpin buat berdebat. Syukur. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya akhiri ada di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Bedi Santoso, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pati. Pada aksi nyata modul 2.2 ini, saya mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensi dalam pembelajaran di kelas. Pada kegiatan ini ada 3 tahapan yang saya lakukan, yaitu tahap persiapan berupa pembuatan RPP,
kemudian tahap pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tahap pembuatan RPP menjadi faktor kunci karena dalam RPP itu skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan harus dibuat dengan matang. Jika kita akan menerapkan pembelajaran sosial, emosional, dan diferensiasi, tahapannya harus dicantumkan dalam RPP itu dengan harapan nanti ketika pembelajaran tidak terlupa. Pada kesempatan ini, pembelajaran yang saya lakukan, siswa bekerja dalam kelompok dan pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. Selain dari capaian materi, saya ingin siswa terbiasa bekerja dalam kelompok dan memecahkan masalahnya sendiri. Selama ini mungkin mereka sudah terbiasa ngobrol dengan temannya, tetapi mereka belum terbiasa untuk mendiskusikan materi yang terkait dengan pembelajaran. Secara umum tidak ada masalah dalam pelaksanaan. Saya merasa senang dan cukup puas atas hasil yang didapatkan, baik dari jalannya pembelajaran maupun capaian materi yang diperoleh oleh siswa. Dari sisi pembelajaran, siswa tampak menikmati ketika harus bekerja di luar kelas. Mereka antusias menyelesaikan masalahnya sendiri, dan mereka senang ketika harus menerapkan teknik-teknik dalam penerapan PSE seperti teknik stop, memberi motivasi kepada temannya, maupun ketika harus saling mengucapkan terima kasih. Dari sisi materi, mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan konsep yang mereka dapat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelajaran yang bisa saya ambil dalam pelaksanaan PSE kali ini, yang pertama dari sisi persiapan. Ketika membuat RPP, kita jangan sampai lupa menuliskan alur penerapan PSE dan pembelajaran diferensi yang akan kita terapkan. Harapannya agar dalam pelaksanaannya tidak terlupa. Selama ini mungkin secara tidak sadar kita sudah menerapkan PSE maupun pembelajaran diferensi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Maka dengan menuliskannya dalam RPP diharapkan pelaksanaan PSE maupun pembelajaran berdiferensi bisa lebih terkonsep dengan baik. Dalam pelaksanaannya, PSE memberikan dampak nyata dalam pembelajaran. PSE bisa kita gunakan untuk mengecek kesiapan dan meningkatkan semangat siswa dalam pelajaran. Selain itu, PSE juga bisa mencairkan suasana di dalam kelas. Selama ini matematika cenderung ditakuti oleh murid. Dengan adanya PSE, diharapkan komunikasi antara guru dengan siswa bisa berjalan dengan lancar, sehingga sekat-sekat yang bisa menjadi hambatan dalam pembelajaran bisa dikurangi. Selama ini pembelajaran cenderung dilaksanakan di dalam kelas dan fokus kepada materi. Ketika mereka diajak keluar kelas, sebenarnya mereka justru lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan materi yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Pelajaran yang saya ambil dari sini adalah bahwa kita sebagai guru harus berani menciptakan variasi pembelajaran. Selain itu, kita juga harus berani memberikan tanggung jawab kepada siswa dan percaya bahwa mereka akan menyelesaikannya. Bagi siswa sendiri, sebenarnya mereka juga butuh ruang untuk bisa mengembangkan potensinya, untuk berinteraksi dengan orang lain, maupun mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya dalam penyelesaian tugas. Untuk kedepannya, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran sosial, emosional, dan pembelajaran berdiferensi secara konsisten di dalam pembelajaran di kelas agar bisa menjadi kebiasaan bagi saya. Selain itu, saya juga akan mendiskusikan dengan komunitas praktisi di sekolah tentang bagaimana cara penerapan PSE dan pembelajaran berdiferensi yang paling pas untuk diterapkan di sekolah kami. Saya harapkan juga pada akhirnya komunitas praktisi itu bisa melaksanakan dalam pembelajaran masing-masing dan kami bisa saling mengikuti pembelajaran di kelas. Dari situ kita bisa melaksanakan evaluasi dan memberi masukan atas pembelajaran yang terjadi sehingga kualitas pelaksanaan PSE dan pembelajaran berdiferensi bisa semakin meningkat. Demikian refleksi dari kegiatan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensi aksi nyata modul 2.2 yang telah saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.